Pernah kepikiran nyobain SEM atau bayi tabung nggak? Kalau kepikiran mau nyoba itu enggak. Cuma waktu di dokter yang ketiga, dokternya bilang gini, ini programnya selama 3 bulan. Waktu itu di bulan 11 dokternya bilang, jadi kalau bulan depan kamu belum hamil, kita naik tingkat ke selanjutnya. Jadi kamu harus ke dokter ini. Nanti setelah diperiksa tidak ada masalah, kamu naik tingkat lagi ke sini. Jadi aku langsung tanya, kalau insem gimana dokter? Ya dokternya bilangnya ya nggak apa-apa gitu. Tapi saya harap kamu melalui proses ini dulu gitu loh, biar tahu ada apa, kok nggak kunjung hamil tuh ada apa gitu. Kalau bayi tabung enggak sih, bukan karena dana enggak. Ya kalau namanya uang tuh bisa dicari. Kalau aku ya, aku uang tuh bisa dicari. Tapi kalau untuk bayi tabung, kenapa aku belum berpikiran ke sana? Karena aku merasa optimis karena aku sudah pernah hamil gitu loh, pernah hamil walaupun keguguran. Jadi aku ngerasa nggak ada yang nggak ada yang masalah masalah yang terlalu berat gitu loh buat aku waktu itu. Selama promil pernah ikhtiar selain ke dokter nggak? Iya. Jadi selama promil yang ketiga ini aku selain ke dokter juga ke alternatif. Alternatifnya itu tukang pijit. Malah yang ngeh kalau aku akan hamil itu malah tukang pijitnya. Tapi bukan pijit perut. Jadi pijitnya itu suami istri harus pijit. Habis gitu kita minum jamu ramuannya sana. Sana yang buat. Malah di bulan 11 itu tukang pijitnya malah ngomong kayak gini, kamu kayaknya bulan depan hamil deh. Ngomong kayak gitu. Aku yang mengamini aja. Amin, aku cuma bilang kayak gitu. Kalau dari diagnosanya dari tukang pijitnya itu sih untuk yang suami sama dengan kata dokter, terlalu banyak rokok katanya, terlalu banyak rokok. Dan karena dulunya suami itu jadi sering pakai ini loh, pakai kayak celana terlalu ketat gitu, itu katanya pengaruh juga loh. Karena suamiku kan kerjanya di bank, sebelum sebelum resign tuh kerjanya di bank. Jadi dia tuh sering pakai celana yang ya lumayan lah, lumayan ketat gitu kan. Nggak mungkin ke bank pakai celana gombrong-gombrong gitu kan, nggak mungkin. Jadi aku minumnya jamu ya. Selain ikhtiar ke dokter, aku minumnya jamu. Selain minum jamu ya hidup sehat. Ya itulah hidup sehat. Hidup sehatnya gimana ya? Kebetulan yang di program hamil ketiga ini dokternya itu mewajibkan aku menurunkan berat badan minimal 5 kilo. Akhirnya aku ikut Zumba karena aku itu susah banget ngurangi makanan, itu aku susah banget karena aku sangat mencintai makanan apalagi nasi. Jadi mau nggak mau aku ikut Zumba karena capek. Jadi untuk makan malam tuh udah nggak kuat, mata nih harus tidur. Jadi aku mengurangi makan malam itu, jadi hampir 1,5 bulan tuh turunnya 8 kilo. Yang akhirnya di bulan berikutnya aku ya alhamdulillah dikasih kepercayaan hamil. Biar nggak stres selama program hamil, gimana? Ya kita harus ngejalanin semua proses dengan ikhlas. Ikhlas dan sabar ya. Sabar aja nggak cukup, ikhlas aja nggak cukup. Kita harus ikhlas dan sabar. Terus hindari ini loh. Kalau aku ya, aku pribadi tuh hindari berkumpul sama temen-temen. Kalau aku ya, temen-temen yang bikin kita itu jadi insecure gitu loh. Contoh, kalau kumpul-kumpul gitu ya sebenarnya tuh terserah orangnya gitu loh, terserah pribadi masing-masing. Tapi kalau aku pribadi gitu ya, kalau udah kumpul-kumpul gitu sama sama di luar circleku, aku nggak mau. Karena apa? Karena yang mereka bahas akan anak. Karena apa sih yang kita cari setelah nikah, ya anak gitu loh. Dan aku selalu memilih memilih dan memilah
ini apa namanya, teman. Jadi kalau sekiranya itu teman itu kayak nyinyir lah ya, nyinyir gitu, aku jauhin selama program hamil ya, bukan selama ini, enggak, aku jauhin. Karena apa? Karena bener-bener nggak boleh stres, nggak boleh sama sekali stres. Pertanyaan yang terakhir, terus gimana menyikapi orang yang nyinyir mulu kalau kita belum hamil? Gimana ya? Dibilang mau cuek, tapi ya kepikiran. Dibilang masuk kuping kanan keluar kuping kiri, kok ya udah keburu ke hati, gimana ya? Tapi selama ini aku contoh. Jadi waktu itu aku pergi ke rumah salah satu teman suami, dan waktu aku mau pulang, teman suami itu ngomong seperti ini. Hati-hati lo ya, jangan-jangan suaminya mandul. Jangan-jangan suaminya mandul. Aku langsung, hatiku tuh kecentok, sakit gitu loh. Sedangkan aku sudah posisi pernah hamil. Jadi waktu aku program hamil atau belum punya anak, aku nyikapi orang-orang yang seperti itu ya, bohong kalau kita nggak nangis. Kita pasti ada fase dimana kita nangis, terpuruk, terpukul atas omongan orang. Apalagi saudara sendiri yang selalu tanya, itu lo sudah hamil, kan nikahnya duluan kamu. Itu lo, aduh ya Allah. Kalau ingat itu, makanya buat yang pejuang garis 2 tetap semangat. Kalau ada yang ngomong, alah masih 1 tahun, santai aja, jangan didengerin. Lebih cepat lebih baik, lebih cepat tahu apa yang terjadi itu lebih baik ya. Tetap semangat, pokoknya tetap semangat, karena aku sudah tahu bagaimana rasanya nunggu si garis 2 itu, nunggu buah hati. Aku tahu rasanya. Jadi buat para pejuang garis 2 harus tetap semangat. Kalau bisa lebih tangguh, lebih kuat dari aku, dan lebih cuek dari aku. Kalau aku sih orangnya baperan sih. Salah. Sekian dulu pertanyaan-pertanyaan tentang program hamil. Mudah-mudahan bisa menjawab segala unek-unek yang ada di diri kalian. Dan jika ada persamaan atau ada pertanyaan lain, bisa ditulis di komen, dan kita saling berbagi informasi, berbagi ilmu, berbagi pengalaman tanpa menggurui. Oke? Terima kasih sudah menonton video ini. Kita ketemu di video selanjutnya tentang hamil di masa pandemi dengan narasumber seorang ibu rumah tangga, seorang ibu hamil mempunyai anak remaja, dan dia adalah petugas kesehatan. Oke, tunggu di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa loncengnya diklik biar tidak terlambat dengan video-video di channel Wanita Hebat. Bye.